berupaya untuk melihat apa akibatnya bagi PDIP ketika stigma tentang keterlibatan Bung Karno itu tidak lagi ada di dalam keputusan MPR atau sudah dibatalkan oleh keputusan MPR. Tapi saya pikir Bung Rocky ya, pencabutan TAP MPRS yang menyatakan Bung Karno terlibat dalam peristiwa G30 PKI itu tidak hanya bisa kita lihat dari kepentingan Pak Jokowi yang ingin mengajuk hati Ibu Megawati dan PDIP ya. Tapi saya kira ini juga bisa kita lihat dari perspektif ini sinyal dari Pak Prabowo untuk Ibu Megawati, karena katanya ini hasil pertemuan antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dan juga dengan Puan Maharani begitu. Ya benar, atau kira-kira begitu dugaan publik Saudara Hersbeno. Karena 2 hari lalu dan beberapa hari yang lalu juga ada sinyal bahwa PDIP akan dibujuk atau ditawarkan kedudukan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Tapi belum kita lihat reaksi dari PDIP. Jadi sangat mungkin juga spekulasi menuju pada upaya Prabowo berbaikan dengan Ibu Megawati melalui pencabutan status TAP MPR yang tadi menginsinuasikan bahwa Soekarno terlibat di dalam gerakan 30 September. Jadi pembersihan nama Bung Karno terkait juga atau paling tidak dibicarakan bersamaan dengan upaya Prabowo untuk meminta dukungan PDIP dan mengundang PDIP masuk dalam pemerintahan Pak Prabowo. Ini soal Gerindra dan PDIP atau mungkin juga disebut soal 2 tokoh nasional, yaitu Ibu Mega dan Pak Prabowo. Tetapi ada bayang-bayang Pak Jokowi tentu, karena tetap di era Pak Jokowi TAP itu dikeluarkan. Kita tidak tahu apakah ini semacam upaya juga Pak Jokowi mengirim sinyal supaya berbaik-baik dengan Ibu Mega. Itu kurang bisa kita mengerti sebetulnya. Bisa kita mengerti adalah bahwa Pak Jokowi agak gelisah dengan kedudukan beliau hari ini karena tidak dapat semacam jaminan bahwa kasus-kasus dia di masa lalu, maksudnya 9 atau 10 tahun terakhir ini, bisa juga diputihkan seperti status dari Presiden Soekarno dalam kasus yang sedang kita bicarakan hari ini. Tapi tentu saja berbeda karena Presiden Soekarno tidak didakwa karena dia korupsi, tidak didakwa karena perbuatan tercela, didakwa karena dianggap terlibat di dalam penggulingan, terlibat di dalam upaya untuk melakukan kudeta yang gagal. Dalam bahasa lain dianggap sebagai kegagalan Bung Karno itu karena Partai Komunis belum siap sebetulnya membackup ide Bung Karno tentang persatuan. Atau banyak juga yang menganggap bahwa ada pengkhianatan dari dalam Partai Komunis sendiri. Atau juga ada yang menganggap bahwa ada keterlibatan militer dalam peristiwa G30S PKI itu. Tetapi apapun, semua analisis bisa diajukan di ruang seminar. Tapi